Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun, itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa manusia, kiranya menyertai kita semuanya. Dan kiranya menyertai saudara juga. Saudara, mari kita hayati kembali perjalanan sengsara Kristus menuju Kalvari, seraya bertanya dalam diri kita masing-masing. Sanggupkah diri kita jika perjalanan penebusan itu kita yang menjalani? Yesus ditangkap, dihina, dicerca, dan diludahi. Sebegitu hinanya Sang Raja damai itu diperlakukan. Adakah yang sudi membelanya? Sedang apakah ia direndahkan? Cambukan dan pukulan menghujam seluruh tubuhnya. Tiada satupun yang berusaha menghentikan dan menolongnya. Di manakah kita ini berada? Peluh, air mata, dan darah telah banyak tercurah dari tubuhnya. Luluh lantah tubuh itu tertikam di kayu salib. Tapi di manakah kita, wahai yang menyalibkannya? Ia berteriak memanggil Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabatani. Tidakkah kita dengar itu? Tidakkah kita dengar suara kesedihannya? Dan kini tibalah saatnya, tibalah ajalnya, selesailah tugas agungnya. Sudah selesai, sudah selesai. Ia pun menengadah ke langit, melihat Bapaknya di surga, melihat kemuliaannya. Lalu ia pun berseru, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus,
kami datang mengakui betapa besarnya dosa dan kesalahan kami. Sering kami hanya berdiam diri, tidak membela-Mu, bersembunyi, menyangkal-Mu, bahkan lari dari kebenaran-Mu. Untuk itu kami datang untuk memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa dengan pengorbanan-Mu lah kami diselamatkan. Ampunilah kami karena kami masih jua tidak menghargai pengorbanan-Mu. Sering lalai menjaga keselamatan ini, tidak menaruh kepercayaan ini sepenuhnya kepadamu, bahkan tidak punya pengharapan di dalam nama-Mu. Untuk itu kami datang memohon pengampunan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk hidup sebagai orang yang telah Engkau berikan keselamatan. Di dalam Kristus, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Seperti dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terang benderang salib-Mu Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang penuh rahmani, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang penuh kasih sayang yang terus memimpin dan mendidik kami. Bahkan Allah yang menganugerahkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang tak berkesudahan Kau limpahkan bagi kami. Di hari ini, kami umat-Mu datang kepadamu, memperingati hari Jumat Agung, hari istimewa, hari yang suci, di mana Kristus Yesus datang dan juga menderita sengsara, mati di kayu salib di Golgota untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk putra-Mu. Di dalamnya kami mendapatkan jalan. Kami dibenarkan dan kami menjadi hidup. Kami menyadari siapa kami, Tuhan. Karena pengorbanan yang besar yang dilakukan Kristus, kami dilayakkan datang kepadamu. Bapa di dalam surga, di hari yang indah ini Tuhan, kami juga mengucap syukur diberi kesempatan datang kepadamu membawa syafaat kami. Kami membawa gereja-Mu Tuhan, gereja milik-Mu yang Engkau membentuk dan Engkau memelihara hingga saat ini. Biarlah Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh majelis, bahkan juga hamba Tuhan yang setia melayani, mewartakan kebenaran firman-Mu, mengajar dan memimpin untuk jemaat-Mu semakin mengenal dan mengasihi, menghormati Engkau. Berkati semua program pelayanan gereja-Mu Tuhan. Engkau memimpin keluarga demi keluarga. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Biarlah di dalamnya Tuhan, kami semua sehati bergandengan tangan, mempersembahkan yang terbaik bagi hormat nama-Mu. Kami membawa anak-anak kami Tuhan yang Tuhan percayakan di tengah keluarga kami, yang juga menjadi generasi gereja-Mu Tuhan, yang saat ini masih ada di bangku sekolah. Biarlah Tuhan juga menolong anak-anak kami di dalam mereka belajar, di dalam mereka mengejar cita-cita mereka. Tuhan memberikan hikmat dan juga keberhasilan bagi mereka. Juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja, biarlah Allah juga yang menyertai mereka. Tuhan memimpin mereka, dan mereka juga boleh mendapatkan yang terbaik dan mempermuliakan nama-Mu di setiap yang mereka peroleh saat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga hadir bagi setiap saudara-saudara kami. Engkau memberkati mereka, menaruh hati percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Melalui setiap keluarga, saudara-saudara kami juga boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dan mendapatkan
pemeliharaan yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang saat ini Tuhan GKJ Salib Putih sedang mempersiapkan untuk calon pendeta dalam tahap orientasi. Kami mensyukuri proses ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong di dalam tahap ini. Setiap saudara-saudara kami, panitia, bahkan seluruh jemaat, supaya kami juga bergandengan tangan, boleh mendapatkan rencana Tuhan yang agung melalui pemanggilan calon pendeta ini. Kami berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan mencurahkan hikmat-Mu bagi mereka di dalam situasi pandemik saat ini. Kami juga tetap mensyukuri Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang sudah mulai berjalan. Di dalam tahap-tahap yang sedang berlangsung Tuhan, kami berdoa bila semua berjalan dengan baik dan mendatangkan kebaikan bagi seluruh kami, rakyat Indonesia, bisa memulihkan segala situasi di tengah-tengah negeri kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-Mu dimanapun berada, yang hari ini juga sedang merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati gereja-Mu, Tuhan memberkati setiap ibadah, Tuhan memberkati setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Sungguh setiap jiwa, setiap hati diteguhkan, dan kabar baik ini boleh sampai kepada setiap hati. Waktu yang indah ini Bapa di dalam surga, kami juga mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan membacanya, kami akan merenungkannya di Jumat Agung ini. Tuhan memberikan hikmat bagi kami, untuk kami mengerti, kami memahami, kami memaknainya di dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami membawa doa kami, ucapan syukur, syafaat kami, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Jumat Agung yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-22, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan, Yohanes 19, ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis
tetap tertulis. Ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kita bersama merayakan hari Jumat Agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Jumat Agung adalah hari yang suci, hari yang istimewa, bukan hanya berbicara tentang sejarah, tetapi Jumat Agung juga berhubungan tentang kehidupan dan kematian bagi semua orang. Dan di dalamnya ada saya dan Bapak Ibu Saudara. Jumat Agung adalah peristiwa suci, peristiwa yang sangat penting, di mana Yesus Kristus dari Nazaret di tahun awal Masehi diadili, dihadirkan saksi-saksi palsu, dihadirkan saksi-saksi dusta, dan dijatuhkan hukuman mati oleh Pontius Pilatus dan dilakukan dengan cara salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara salib adalah hukuman yang sangat keji yang dilakukan di bawah pemerintahan Romawi. Di hari Jumat Agung, Yesus menanggung sengsara. Dia mengalami derita yang luar biasa. Dia memikul salibnya menuju bukit yang bernama Golgota dengan luka yang sedemikian rupa. Setelah dia mengalami sesah sedemikian rupa, dia dihajar dengan luka yang begitu rupa di dalam tubuhnya. Dia harus memikul salibnya sendiri, berjalan menuju Golgota. Darah mulai menetes, dicurahkan, dan di Golgota dia disalibkan di sana. Dia tergantung disalib di antara bumi dan juga langit. Penolakan yang luar biasa dialami oleh Yesus. Penderitaan yang sangat hebat dialami oleh Yesus. Dan itu semua karena kasih yang begitu besar. Sehingga kenapa Jumat Agung menjadi hari yang istimewa, hari yang begitu penting bagi umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih yang besar apa yang dialami oleh Yesus Kristus, Yesaya mengatakan dia tertikam oleh pemberontakan kita dan juga diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus yang sesungguhnya dia tidak melakukan dosa. Kitalah yang melakukan dosa, kitalah yang harusnya dihukum karena dosa itu. Tetapi Yesus yang memikulnya, Yesus yang menanggungnya bagi kita. Dan itu semua karena cintanya bagi kita. Penderitaan yang besar, penderitaan yang hebat dialami oleh Yesus. Dan di puncak penderitaan itu, pada waktu Yesus tergantung di kayu salib dengan luka yang begitu luar biasa, di puncak penderitaan itu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa seruan ini dikatakan oleh Yesus, Eli, Eli lama sabatani? Secara jasmani Yesus menderita sedemikian rupa, tapi terlebih pada waktu dia mengalami pemisahan dengan Bapa, karena dia sedang menanggung semua dosa. Semua dosa manusia dia menanggungnya sehingga dia mengalami pemisahan itu dan dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Hukuman yang ditimpakan kepada Yesus seharusnya kita yang mengalami. Seharusnya saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengalami. Tetapi Yesus menanggungnya. Itu semua karena cinta yang begitu besar. Itu semua karena anugerah yang begitu dalam, yang begitu mulia diberikan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Jumat Agung begitu penting bagi kita semua? Karena Jumat Agung menjadi peringatan akan kasih yang besar itu bagi kita. Di dalam kasih yang besar itu, Yesus juga pada waktu tergantung di kayu salib, dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai, aku menyelesaikannya bagimu. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, aku menyelesaikannya bagimu. Hutang yang begitu besar, dosa yang tidak mungkin dihapus oleh apapun di dunia ini. Dosa yang tidak mungkin dihapus oleh setiap manusia yang mengalaminya. Generasi manapun tidak akan bisa menyelesaikan dosa yang besar itu. Tetapi Yesus melakukannya. Dan dia menyelesaikannya di kayu salib. Sehingga pada waktu dia tergantung di kayu salib, dia mengatakan, tetelestai, aku menyelesaikannya bagimu. Itu semua karena cinta. Itu semua karena cinta yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa salib begitu mahal. Itulah sebabnya kenapa kita tidak menjadi malu memiliki salib. Itulah sebabnya kenapa dikatakan jangan engkau menjadi malu karena salib. Karena di dalam salib itu ada kasih yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kata terakhir yang Yesus ucapkan pada waktu dia tergantung di kayu salib. Dia katakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Hanya karena kasih yang besar itu dia menyerahkan nyawanya. Bukan siapapun, bukan apapun mengambilnya. Ini bukti kasih yang besar adalah Yesus menyerahkannya. Aku menyerahkannya karena cintaku. Aku menyerahkannya
hanya karena kasihku kepada Bapakku dan kepada manusia, aku menyerahkannya. Perenungan yang dalam di hari Jumat Agung ini bagi kita semua. Mari kita memaknai di hari Jumat Agung ini di dalam kehidupan kita. Mungkin berulang kita merayakan Jumat Agung. Mungkin setiap tahun kita merayakan Jumat Agung, tetapi mari kita memaknai lebih dalam lagi. Apa Jumat Agung yang Tuhan sudah persembahkan, anugerahkan bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan dua perkara dari kita memperingati Jumat Agung ini. Kita melihat keteladanan Yesus. Yang pertama adalah kita diajar tentang kasih dan pengampunan. Yesus sedang mengajar kepada saya dan juga saudara tentang kasih dan pengampunan. Betapa lemahnya kita, betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Sering keberadaan kita dilukai dan juga melukai. Bahkan tidak segan-segan menyebar luka kepada orang lain. Bahkan ada pribadi-pribadi yang begitu senang pada waktu melihat orang lain terluka. Bahkan juga merasa diri terluka dan terus hidup di dalam luka itu. Tapi melalui Jumat Agung mari kita belajar. Yesus membayarnya begitu mahal dengan kasih dan pengampunan. Dan menghendaki kita ada di dalam kasih dan pengampunan itu. Bukan hanya memulai di dalam kasih dan pengampunan yang Yesus sudah kerjakan di Golgota. Dan diberikan, dianugerahkannya bagi kita. Tapi Tuhan menghendaki kita berjalan di dalam kasih dan pengampunan itu terus menerus. Sampai kepada akhirnya kita berjumpa muka dengan muka bersama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang dengan kasih yang besar, dengan pengampunannya bagi kita supaya kita dipulihkan. Dipulihkan dengan Bapa, dipulihkan dengan sesama kita, dipulihkan dengan diri kita. Menerima kasih Tuhan, menerima pengorbanan Yesus berarti kita menerima pemulihan kita dengan Bapa. Yang tidak mungkin kita mendapatkan dengan usaha kita. Yang tidak mungkin kita mendapatkan dengan cara kita. Yesus melakukannya supaya kita dipulihkan dengan Bapa. Dan Yesus juga menghendaki Yesus melakukannya supaya kita dipulihkan dengan sesama kita. Dan dengan diri kita sendiri. Betapa banyak orang terluka. Sulit sekali mengampuni. Sulit sekali memaafkan, sulit sekali mengasihi, sulit sekali memberkati. Bahkan sekalipun itu adalah suami sendiri. Bahkan sekalipun itu adalah istri sendiri. Bahkan sekalipun itu adalah anak sendiri. Bahkan sekalipun itu adalah orang tua sendiri. Dan sesama yang lebih luas lagi. Masih banyak suami istri yang menyimpan luka. Masih banyak orang tua dan anak yang menyimpan luka. Masih banyak saudara-saudara dengan saudara yang menyimpan luka. Dan tidak melepas pengampunan dan kasih yang sungguh-sungguh. Tetapi makna Jumat Agung mengajar kita semua dari kasih yang besar dari Yesus. Dari pengampunan yang besar yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita belajar dari Dia. Mari kita menyatakan kasih kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyatakan pengampunan kita dengan sungguh-sungguh. Dunia bisa menawarkan apapun. Dunia bisa memberikan apapun. Tapi satu hal yang dunia tidak bisa berikan, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh dan mengampuni.
Tapi di dalam Kristus, Dia memberikan ini bagi kita. Dia meneladankan ini bagi kita dan supaya kita hidup di dalamnya dan juga memberikan teladan ini kepada dunia. Hidup di dalam kasih dan pengampunan. Mulai dari hidup kita, keluarga kita, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan pengampunan ini. Yang kedua, di dalam Jumat Agung ini, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi kita. Yang kedua adalah kita diajar bahwa penderitaan bukan sebuah akhir. Yang pertama kita diajar bahwa kita harus hidup di dalam kasih dan pengampunan. Nah, yang kedua kita diajar bahwa penderitaan bukan sebuah akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengalami penderitaan itu. Yesus memikulnya begitu hebat. Mungkin orang yang melihatnya, dunia melihat mentertawakannya dan dia kalah. Dia nggak berdaya, dia nggak berkuasa, dia kehilangan semuanya. Tapi penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan kasih, penderitaan yang mendatangkan anugerah dan kemenangan terbesar bagi umat manusia. Dan mari kita meneladani ini. Pada waktu kita mengalami suatu beban, kita mengalami persoalan di dalam hidup kita. Mungkin kita merasa aku sendiri. Aku dibiarkan, aku ditinggalkan. Mungkin saudara bisa menjadi kecewa, saudara menjadi marah. Saudara merasa bahwa tidak ada sesuatu yang berguna lagi. Tidak ada sesuatu yang bisa kuharapkan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengingat bahwa penderitaan bukan sebuah akhir. Jangan menyerah, karena sering yang terjadi manusia mudah menyerah pada waktu menghadapi persoalan. Dan dia akhirnya menjadi kalah karena menyerah dalam persoalan ini. Siapapun Bapak Ibu Saudara termasuk saya, setiap kita masing-masing ada di dalam keterbatasan-keterbatasan. Setiap kita masing-masing ada kelemahan-kelemahan. Setiap kita masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dijalani. Pribadi lepas pribadi, siapapun kita. Saya, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita. Terlebih di situasi saat ini. Di masa pandemik yang cukup panjang. Banyak orang menjadi lelah, banyak orang menjadi menyerah, banyak orang menjadi kalah. Tapi di masa Jumat Agung ini mari kita diteguhkan, kita dikuatkan kembali di dalam Tuhan. Kita teladani apa yang Yesus sudah lakukan. Dia tidak menyerah, dia tidak menjadi kalah karena situasi yang begitu berat yang dihadapi. Karena dia tahu kasih yang besar Bapa. Dia tahu anugerah yang besar Bapa. Dia tahu hasil yang besar yang dia akan dapat di depan. Dan mari kita belajar ini. Penderitaan bukan sebuah akhir. Tapi mari kita belajar melalui Jumat Agung ini pada waktu kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Mari kita justru belajar memilih taat. Mari kita belajar justru memilih rendah hati. Mari kita belajar untuk tetap bergantung kepada anugerah Bapa dan kasih-Nya yang besar. Dan mari kita belajar untuk tetap fokus melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sudah menganugerahkan putranya yang tunggal bagi kita, Dia setia. Dia penuh rahmani, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan tentunya dia yang sudah mengasihi kita sedemikian rupa melalui putranya yang tunggal. Di dalam pengiringan kita
kepadanya, Dia pun setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadilah pemenang-pemenang di dalam kita menjalani kehidupan kita dengan mempercayai kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di Jumat Agung ini kita datang kepada Tuhan, mensyukuri anugerah-Nya yang besar, dan kita semakin taat kepada rencana-rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Selamat memaknai hari Jumat Agung. Hormat bagi Yesus Kristus Sang Raja yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita, menjadi juru selamat kita, mengampuni kita, dan Dia menjadi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening. Kami mensyukuri kebenaran firman-Mu di peringatan Jumat Agung hari ini, Bapa. Biarlah kami semakin memaknai kasih Tuhan yang besar melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib yang mencurahkan darah-Nya bagi setiap kami, supaya kami tertebus dan diampuni. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan mempersiapkan kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini, kita akan bersama-sama menghayati kematian Kristus yang membawa keselamatan bagi kita. Perjamuan kudus hari ini akan mengingatkan kepada kita bagaimana begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kita, umat yang dikasihinya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita. Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri hidup sesuai dengan firman Tuhan?
Serta apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kini terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus benar-benar telah dikorbankan di kayu salib untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Dan anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Darah yang telah dikorbankan di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Maka kini terimalah dan minumlah dengan yakin dan percaya bahwa darah Kristus membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Bersama-sama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen pada hari ini. Masing-masing di dalam hati kita mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, senantiasalah untuk memberitakan kemuliaan Tuhan dari kini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1 sampai yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Tuhan,
Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami melalui pekerjaan kami, sehingga keluarga kami masing-masing mendapatkan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur yang kami nyatakan di dalam persembahan kami, di dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan terima, kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadikan kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kami berdoa juga untuk saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini hanya dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga, hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Tunduklah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, kiranya menyertai saudara sekalian.